Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Semoga kalian semuanya sehat. Sebelum belajar hari ini, saya punya pantun untuk kalian. Hari Sabtu ke perpustakaan, bertemu teman dan guru. Ayo perbanyak bahan bacaan, untuk dukung cita-citamu. Semangat belajar! Coba tebak, kisah apa yang berkaitan dengan gambar berikut? Benar, gambar 1 berkisah tentang Doraemon, gambar kedua berkisah tentang Cinderella. Cerita Doraemon dan Cinderella ini dikategorikan sebagai cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi itu adalah cerita yang isinya merupakan imajinasi atau khayalan penulisnya semata. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan misterius. Kedua, ide ceritanya terbuka, tidak dibatasi oleh kenyataan. Temanya bisa berkaitan dengan supranatural, futuristik, atau sihir. 3. Latarnya menembus ruang dan waktu, tidak hanya masa sekarang. 4. Tokohnya unik, hasil rekaan penulis. Yang kelima, khayalan semata. Dan 6, bahasanya non-formal. Jenis cerita fantasi berdasarkan imajinasi dibagi menjadi 2. Pertama, cerita fantasi total, yaitu seluruhnya khayalan, baik itu nama tokoh, tempat, semuanya adalah rekaan penulis. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu sebagian khayalan dan sebagian mengambil dari kehidupan nyata. Misal, nama tempatnya ada dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan latarnya dibagi menjadi 2. Pertama, cerita fantasi sezaman, yaitu dalam masa yang sama, misalnya masa sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang atau futuristik. Kedua, cerita fantasi lintas waktu, yaitu berbeda masanya. Misalnya menceritakan masa sekarang dengan masa yang akan datang, atau masa sekarang dengan masa lampau. Struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi, yaitu tahap pengenalan, tokoh, latar, dan karakter. Kedua, komplikasi, tahapan konflik atau permasalahan. Ketiga, resolusi, tahapan pemecahan, penyelesaian masalah atau konflik. Unsur kebahasaan cerita fantasi. Kata ganti orang pertama, aku, saya, dan hamba. Kata ganti orang ketiga yaitu mereka, nya, dia, atau nama orang. Contohnya, aku pun seketika berlari. Unsur kebahasaan berikutnya menggunakan konjungsi temporal, yaitu penanda waktu, ketika, sebelum, setelah itu, kemudian, akhirnya. Contohnya, sebelum pukul 24.00, Cinderella harus segera meninggalkan pesta. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata bermajas, bisa majas personifikasi, hiperbola, metafora, atau asosiasi. Contohnya, Cinderella pun lari secepat kilat meninggalkan pesta. Pada kalimat ini, majas yang digunakan adalah majas hiperbola. Unsur kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan kalimat langsung, cirinya ditandai dengan petikan langsung. Contohnya, bolehkah aku mencoba sepatunya? Tanya Cinderella. Pada kalimat petikan langsung ini, jangan lupa menuliskan tanda petik 2 di atas yang merupakan ciri dari kalimat langsung. Unsur kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan ungkapan keterkejutan untuk menghadirkan efek yang menggerakkan cerita. Contohnya, tiba-tiba Cinderella lari meninggalkan sang pangeran. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.